Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman dan juga selamat malam. Ada jadi bisa coba gabungkan untuk dua kelas. Untuk yang kelas 642A06, saya ucapkan selamat siang menjelang sore. Dan juga untuk kelas 642D06, saya ucapkan selamat malam. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tanpa ada kekurangan apapun juga. Ya, kita tetap masih belajar di rumah, online, tapi saya sangat berharap hal ini tidak mengurangi semangat dari teman-teman untuk menuntut ilmu ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk mata kuliah Advanced English atau bahasa Inggris lanjut itu untuk pertemuan kedua. Ya, di sini pertemuan kedua ini kita akan membahas yang mengenai beberapa poin ya. Saya share dulu. Jadi ada here we go. Jadi kita akan bahas mengenai countable dan juga uncountable nouns gitu ya. Dan juga kita bicara mengenai traffic dan juga transportation. Terutama untuk transportation in the big cities gitu ya. Oke. Oke, kita mulai aja. Oke, transportation in Jakarta. Transportation is the movement of humans, animals, and goods from one location to another. In other words, the action of transportation is defined as a particular movement of an organism or thing from a point A to the point B. Jakarta is well known for the traffic jam around the city in almost every hour and day. Tolong diperhatikan ya, traffic jam itu tanpa S dan juga untuk every hour itu tanpa S juga dan juga every day. Every hour, every day gitu kan, atau every single hour, every single day gitu ya. Jadi tanpa menggunakan S. Traveling around Jakarta to visit many places is almost impossible to do in one day. Concerning the area of Jakarta, which more similarly to a state. But there are always many options to have to travel around Jakarta. First, from the airport to the city center, you can take the Soekarno-Hatta International Airport Express Railway line, or take a bus or take a taxi if you wish to get to the city center of Jakarta with ease atau easily gitu ya. Second, ojek or motorcycle taxis, unlike any other countries, ojek is widely used in Jakarta, although they are not part of the legalized public transportation. You have to bargain the price with an independent ojek driver, but may alternatively you can use GoRide, Grab Bike, or Uber Motor with there is no need to bargain the price gitu ya. Oke, jadi transportasi atau transportasi itu merupakan pergerakan makhluk hidup ya. Jadi baik itu manusia ataupun juga binatang maupun juga barang-barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi transportation itu merupakan pergerakan tertentu dari makhluk hidup atau benda mati dari titik A ke titik B. Nah, mengenai transportasi ini, jadi Jakarta itu dikenal, Jakarta is well known. Jakarta dikenal dengan kemacetannya ya pokoknya di sekitar Jakarta terkenal dengan kemacetannya yang dimana kemacetan ini terjadi setiap jam dan juga pasti setiap hari. Gitu. Traveling around Jakarta, jadi berkeliling Jakarta untuk mengunjungi banyak tempat itu hampir tidak mungkin dalam satu hari. Karena apa? Karena ya mengingat kondisi transport yang ada di Jakarta ini gitu loh. Ya tetapi selalu ada option, selalu ada cara untuk bisa kita berkeliling Jakarta. Misalnya dari airport ke pusat kota atau city center gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan Soekarno-Hatta International Airport Express Railway Line, atau kita juga bisa menggunakan bis, atau juga bisa menggunakan taksi. Ya. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan ojek atau juga menggunakan taksi motor. Ya, misalnya ojek atau taksi motor pada saat itu ya, jadi sebelum adanya online transportation, tapi sekarang dengan adanya online transportation itu akan jauh lebih mudah gitu kan. Oke.
Any difficult words? Kalau ada kata-kata yang susah, tolong bisa dikasih tahu ke saya di grup. Okay, the third one, bajai. This is a very unique mode of transportation. It's a three-wheel vehicle with blue or orange color. You should mention the place that you want to visit and bargain for the price. Well, just remember, it's a non-air conditioned vehicle. Okay, number 4, Transjakarta is a bus system which is modern and managed by the Jakarta Administration through PT Transportasi Jakarta. Atau juga sering disebut dengan TJ gitu kan. It was the first bus system in the Southeast Asia. It was designed to provide the citizen with a comfortable, affordable, and timely public transportation. The ticket fare is a flat rate of 2,000 rupiah at concessional times from 5 a.m. to 7 a.m. and 3,500 rupiah at all other times. The Transjakarta used a compulsory electronic ticket with the use of electronic money issued by several banks such as Flash BCA, Tapcash BNI, Brizi BRI, E-Money Bank Mandiri, J-Card Bank DKI, and Mega Cash Bank Mega. You can buy those kinds of cards with 40,000 rupiah. It's a reusable card with 20,000 rupiah or credit. Jadi yang ketiga ini bajai. Bajai itu unik ya. Jadi disebut unik karena apa? Karena dia kendaraan 3 roda. Warnanya itu sekarang udah banyak yang biru ya. Udah yang orange tuh yang suaranya berisik itu udah jarang atau bahkan udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi sekarang tuh sudah menggunakan apa yang bajai BBG warna biru itu. Tapi bajai ini sekarang udah mulai agak tersingkirkan, sudah banyak tersaingi oleh ojek online ya. Karena apa? Karena pertama ojek online itu pasti jauh lebih murah. Lalu yang kedua biayanya itu jadi kita nggak perlu lagi kalau di ojek online itu kita nggak perlu lagi bargain atau tawar menawar gitu ya. Kalau misalnya dari rumah kalian ke kampus 10.000 ya kalian bayar 10.000 gitu ya. Kalau misalkan kalian mau kasih lebih tipnya yaitu itu bukan kewajiban, itu ya terserah mau dikasih monggo, nggak dikasih juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, tetapi kalau naik bajai itu ya kalian harus tetap bisa bargain harganya. Misal dari rumah misalnya ke jalan besar itu misalnya berapa? Misalnya 20.000 atau 15.000. Misalnya si supir bajainya mengatakan 20.000, ya kita harus bisa nawar, Pak, bisa kurang nggak? 15.000 aja ya, kan dekat gitu ya, kan udah sering atau langganan. Gitu. Lalu yang keempat, Transjakarta. Transjakarta ini adalah yang kalau kita lebih kenal atau mungkin orang lebih mengenal dengan sebutan busway. Walaupun sebenarnya sebutan ini bisa dibilang salah ya, karena busway itu ya jalur bis gitu loh. Dari namanya kan busway, jalur bis gitu ya. Bila kalau salah maka sering ada tulisan dilarang masuk jalur busway, padahal busway itu sebenarnya udah jalur gitu. Jadi dilarang masuk jalur bis gitu kalau diterjemahkan untuk larangan dilarang masuk jalur busway gitu kan. Nah, PT Transjakarta ini Transjakarta ini dikelola oleh PT Transportasi Jakarta yang juga disebut dengan nama TJ gitu ya. Gitu. Nah, ini tiketnya itu kalau dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi itu hanya Rp2.000. Itu Rp2.000. Jadi kalian bisa dari ujung ke ujung, misalnya dari mana? Dari UKI bisa sampai ke Ancol itu cuma bayar Rp2.000 di pagi hari, atau dari mana lagi? Dari Cawang gitu ya, dari Cawang UKI sampai mana ke Pantai Indah Kapuk kalau di pagi hari ya udah bayar Rp2.000 ujung ke ujung gitu kan, selama kalian tidak keluar dari haltenya ya kalian ya nggak biayanya segitu gitu loh. Mau dari Cengkareng, misalnya dari Cengkareng ke UKI, dari UKI nyambung lagi misalnya kemana ke Ancol gitu kan tuh ya segitu aja biayanya gitu loh. Oke, next. Fifth, Jakarta double-decker tourist bus at Sarinah Tamrin. This is a new service from Transjakarta. It's a double-decker and free ride bus tour
and they have 4 roads from the history of Jakarta Road, modern Jakarta Road, art and culinary road, and Jakarta Skyscrapers Road. 6. A brand name of PT Kereta Komuter Jakarta, a subsidiary of PT Kereta Api Indonesia, is the only commuter train connecting Jakarta and surrounding cities. The commuter line operates its service since 4 a.m. in the morning and finishes at midnight. Lalu yang lainnya itu jadi misalnya seperti kayak bis tingkat atau double decker, kalau bahasa Inggris itu double decker ya. Jadi bis tingkat itu yang itu sifatnya free. Jadi yang keliling dari Sarinah Tamrin, kalau nggak salah Sarinah Tamrin terus lewat Istiqlal itu adalah bis tingkatnya. Kemudian juga commuter line itu jadi misalnya yang itu yang kereta commuter line yang ya misalnya dari Bogor ke Jakarta, dari Depok dari Bekasi ke Jakarta, dari Tangerang, itu merupakan kereta komuter line gitu loh. Okay, so what is the meaning of transportation? Mention the example of transportation in Jakarta. So why is it difficult to travel in Jakarta in one day? So what is bajai? Walaupun tulisannya bajaj, tulisannya dibacanya bajai. So what is bajai? What are the differences between Ojek and Gojek or Uber or Grab? So what is Transjakarta? How do you pay Transjakarta? How many road does double-decker tourist take place? Mention the roads. What is commuter line? Mention the operation of commuter line. Oke, ini tugas ini nih saya masukkan ke kolom diskusi, jadi nanti kalian bisa jawab, ya. Silakan jawab di situ. And then kita lanjut ini ke sini. Here we go. New ways of getting around on sea. If you are the kind of person who enjoys being out at the sea, but suffers from motion sickness, the outrider will interest you. So the boat is attached to a strange-looking ski, allowing it to move smoothly over the water, even at high speeds. It's perfect for those who refuse to give up their love of boating over an upset stomach. Do you feel like surfing when the sea is too flat? Then you need the power ski jet board, a board that makes its own waves. This creation brings together the ease of water skiing and the freedom of surfing. A former pro surfer designed the lightweight engine to be able to steer up even the calmest water. Jadi ini ada beberapa cara untuk bisa menuju ke beberapa lokasi gitu ya. Jadi ini ways of getting around. Soalnya seperti kayak di laut. If you are the kind of person who enjoys being out the sea, jadi jika kamu tuh adalah orang yang suka berada di laut, tetapi punya penyakit seperti motion sickness gitu ya, mabuk laut, maka outrider ini adalah ya bisa jadi menjadi jawaban buat kalian. Jadi outrider ini membuat kalian tertarik gitu loh. The boat is attached to a strange-looking ski. Jadi boatnya perahunya ini itu ditambahkan pada sebuah ski yang terlihat aneh gitu ya. Jadi yang membuat kita tuh bisa bergerak dengan santai, bergerak dengan dengan santai di atas air. Even pada saat kecepatan tinggi. It's perfect for those who refuse to give up their love. Jadi ini cocok untuk bagi mereka yang para pecinta boat ini, tetapi dengan kondisi ya perutnya itu bermasalah gitu ya, atau mabuk laut.
So, do you feel like surfing when the sea is too flat? Apakah kamu suka dengan apa? Kalau kalian suka surfing pada saat apa? Sea-nya itu pada saat kondisinya itu tenang, kondisi air laut itu tenang, maka kita perlu mencoba power ski jetboard. Jadi adalah sebuah papan yang bisa membuat gelombangnya sendiri. Nah, ya kreativitas ini bisa membawa apa membawa apa kemudahan untuk water skiing dan juga untuk kebebasan dari surfing gitu ya. Jadi seorang mantan pro surfer itu seorang mantan apa surfer itu mendesain jadi mendesain jadi mesin itu mesin lightweight ya mesin yang apa mesin ringan ini supaya apa supaya bisa supaya kita bisa surfing di atas permukaan air yang tenang gitu. Okay, next on land. If you love to take risks when you travel, this is for you. The Wheelman. The design is simple, two wheels and a motor. You put your feet in the wheels. It's very similar to skateboarding or surfing. You can use your weight to steer and control the speed with the ball you hold in your hand. So why use two wheels when you can use three? The 3K scooter looks a little silly, but it's serious transportation. The three wheels make it very stable, and because it's made of aluminum, it's very light. It moves by turning back and forth, just like skiing on the street. Nah, sekarang untuk di darat. Jika kalian tuh suka senang mengambil risiko pada saat ya kita travel, well ini cocok untuk kalian ada wheelman. Wheelman itu ya desainnya simpel gitu. Jadi hanya dua roda dan juga sebuah mesin. Jadi kita menempatkan kaki kita di wheel ini di mana di roda-rodanya ini. Ini sama aja seperti kayak skateboard atau surfing gitu loh. Ya, kita bisa menggunakan berat badan kita untuk mengendalikan dan juga mengontrol kecepatan itu dengan menggunakan menggunakan kayak ke trackball ya, menggunakan bola yang kita pegang di tangan kita. So why use two wheels when you can use three? Kenapa kita harus hanya menggunakan dua roda saja pada saat kita bisa menggunakan tiga roda gitu kan? The tricky scooter. Jadi tricky scooter ini terlihat kayak apa aneh gitu ya, terlihat aneh, tetapi ini merupakan transportasi yang sifatnya serius. Jadi three wheel ini itu sangat stabil ya, karena apa? Karena terbuat dari aluminium dan juga sangat ringan. Jadi itu three case scooter ini bergerak dengan apa? Turning, jadi dengan apa? Dengan membawa apa? Dengan ya ke depan ke belakang gitu loh. Jadi seperti kayak apa? Kita bermain ski di daratan. Here we go. So, which inventions have motors? Where do you put your feet in the wheel, man? So how do you steer the wheel, man? What makes the tricky scooter stable? And how does the tricky scooter move? And what makes the outrider move smoothly on the water? So what two sports does the power ski jetboard combine? Who designed the engine for the power ski jetboard? Oke, ini saya kopikan dulu ke ini ya, kemana ke kolom diskusi, jadi kalian bisa. Oke. Sebentar ini agak-agak ini ya. Oke, forum diskusi. Here we go. Ini saya tambahkan nanti kalian bisa cek ya untuk di kolom di ruang diskusi. Ini akan saya tambahkan untuk di masing-masing kelas di 64206 dan 642D06. Oke,
Oke, ini bisa saya tambahkan. Nanti kalian bisa cek itu untuk di kolom diskusi. Jadi ada dua topik yang bisa didiskusikan. Pertama adalah mengenai transportation yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga untuk yang kedua itu adalah wheels and machine gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Kita kembali ke laptop. Oke, sekarang kita bicara mengenai vocabulary focus. Vocabulary focus itu, what is vocabulary? Apa itu vocabulary coba? Kalau kalian masih ingat kosakata nggak gitu kan? Oke, kita lihat ada dua poin yang kita akan bicarakan kali ini adalah pertama countable nouns dan yang kedua adalah uncountable nouns gitu atau non countable nouns. Tapi saya lebih sering menyebutnya dengan uncountable nouns gitu ya. Countable nouns, contohnya misalnya apa? So, countable nouns are things which can be counted, yang dapat dihitung. That means that when there is more than one of them, you need to add s. Okay? Also, when a countable noun is singular, an article an or the is often used with it. For example, there are too many factories, or there are too many people, there are too many cars on the road. Uncountable nouns, the non-countable nouns are usually things which cannot be counted, such as rice or water. Non-countable nouns only have a singular form, but either we use the word some or nothing at all instead of an article. For example, there is too much smoke. Jadi smoke itu adalah uncountable, kemudian dari factory itu adalah countable gitu ya. Contohnya di sini di kolom sebelah kiri with count nouns. There are too many cars. There should be fewer cars. We need more subway lines. There are not enough buses. Okay, with uncountable nouns, there is too much traffic. There should be less pollution. We need more public transportation and there is not enough parking gitu ya. Jadi kalau bisa melihat di sini perbedaannya jadi antara countable dan juga uncountable nouns gitu. Jadi ini kalian harus hafal mana kata benda yang masuk kepada uncountable nouns dan juga mana kata benda yang masuk kepada countable nouns gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Now, adverbs of quantity are also included: very, quiet, almost, a little, a lot, some, somewhat, rather, so, half, partly, wholly, completely, entirely, and totally. Oke, next. Oke, saya kasih coba penjelasan yang sedikit lebih ini ya. Sebentar saya share screen dulu yang lainnya. Oke, here we go. Oke, ini untuk di PowerPoint kalian bisa lihat. Saya coba kasih additional items. Nanti saya share bahannya. Oke, misalnya countable nouns itu yang dapat dihitung. Contohnya misalnya cars, tables, people, ya kan? Atau sebenarnya contohnya bagusnya persons, books. How many books do you have? Atau how many books do you bring? Wheels, gitu kan? Nah, kemudian kalau untuk uncountable nouns yang tidak dapat dihitung, contohnya apa? Coffee, water, air, kemudian money, tea, oil, sugar, sand, salt, soap, ice, rice, and milk. Oke. Nah, tapi perhatikan ya, perhatikan di sini. Would you like a glass of water? I would like a cup of tea. We would like to order 2 cups of coffee. Perhatikan nomor 1.
apakah Bapak atau Ibu mau menginginkan segelas air gitu kan? Would you like a glass of water gitu. I would like a cup of tea. Saya minta satu cangkir teh gitu loh. Ya kan? We would like to order 2 cups of coffee. Kami ingin memesan 2 cangkir kopi gitu. Tolong perhatikan. Jadi ini yang di sebelah kanan ini adalah ya sebagai uncountable nouns yang kita rubah formatnya menjadi countable nouns dengan menambahkan a glass of water, segelas air, 1 gelas air gitu kan. I would like a cup of tea. Saya minta 1 cangkir teh. I would like to order 2 cups of coffee. 2 cangkir kopi gitu. Oke, contohnya misalnya lagi seperti ini. Nah, ini kan kalau ada di latihan kalian kemarin itu. Oke, sebentar. Nah, saya coba balik lagi ke sini. Here we go. Oke, kayak gini ya. Oke, there are blah 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 police officers, gitu kan? Sebentar. There are blah 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 police officers. There should be blah 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 cars in the city. There is blah 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 public transportation, and the government needs to build blah 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 highways. There should be blah 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 noise, and we should have public parking garages. And there is blah 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 air pollution in the city. There are blah 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 cars parked on the street. Oke, perhatikan di sini. Ya. Oke, kita masih tetap bicara mengenai uncountable nouns. Oke, saya share screen dulu sebentar. Oke, tadi ya, there are many. There are many police officers. Adalah countable nouns. Ya. There are some police officers. There are so many police officers. There are a few police officers. There are a lot of police officers. Sorry, ini saya tambahkan ada yang kurang. Oke. Oke, perhatikan, there are many police officers. Ada banyak petugas kepolisian. There are some, ada beberapa. There are so many, there are a few. Hanya ada sedikit petugas kepolisian. There are a lot of police officers. Ada banyak. There should be some cars in the city. Seharusnya ada sedikit, ada beberapa atau a few sedikit. Kalau fewer lebih sedikit gitu. There should be a few cars in the city. There should be fewer cars in the city gitu loh. There is less public transportation. Nah, nomor 3 ini sebagai uncountable nouns. There is less. Ada sedikit, terdapat transportasi publik yang lebih sedikit gitu loh. There is less public transportation atau there is so much public transportation. Ada banyak transportasi publik. Maksudnya ada banyak pilihan gitu kan. The government needs to build more highways. The government needs to build some more highways. The government needs to build a few highways gitu loh. Jadi ini kalau the government needs to build more highways, maksudnya pemerintah perlu membangun jalanan yang jalan bebas hambatan yang lebih banyak gitu ya. Kalau some more lebih banyak lagi gitu loh. Nah kalau a few hanya atau sedikit karena mungkin karena sudah banyak gitu ya.
jalur bebas hambatan gitu. Number 5, there should be no noise. Seharusnya tidak ada noise gitu kan, atau there should be less noise gitu loh. Oke. We should have more public parking garages. Kita harus memiliki lebih banyak fasilitas parkir umum gitu kan. We should have a lot of public parking garages gitu loh. We should have many public parking garages gitu loh. Okay. Number 7, there is so much air pollution in the city, atau there is much air pollution in the city, gitu kan? Atau bisa juga ditambahkan misalnya apa? Ya, yang lain misalnya apa? There is less, lebih sedikit, gitu kan? Number 8, there are so many cars. There are some cars. There are too many cars parked on the street. There are a few cars parked on the street. Terdapat sangat banyak kendaraan yang diparkir di jalanan, atau ada beberapa kendaraan yang diparkir di jalanan gitu, atau there are too many cars, terlalu banyak kendaraan yang diparkir di jalanan sehingga jalanannya menjadi lebih macet gitu kan. Oke, sampai sini yang ditanyakan silahkan nanti bisa disampaikan di grup gitu ya. Oke, next kita bicara mengenai, sebentar saya share lagi di sini. Indirect questions. Oke, ada direct questions dan juga indirect questions. We use indirect questions when we want to be more polite or tentative or hesitant or exploratory. We use indirect questions when we are starting a conversation with someone we don't know or when we are asking a personal question. So, WH questions with B, where is the bank? Ya kan? Where is the restroom? Itu merupakan indirect question yang sebelah kiri ini. Salah satunya di sini kalau Pak. So, indirect questions menjadi, could you please tell me where the bank is? Kalau where is the restroom? Do you know where the restroom is? Gitu kan? How often do the buses leave? Can you tell me how often the buses leave? Jadi, what time does the bank open? Do you know what time the bank opens? Gitu. When did flight 566 arrive? Do you know when flight 566 arrive with ED ya, tolong tambahkan ya. Oke, pada saat kalian merubah kalimat dari direct menjadi indirect questions, tolong ada beberapa yang perlu diperhatikan. Misalnya sini, how often do the buses leave? Ini kan direct questions. Nah, pada saat kalian merubah menjadi indirect, berarti berubah menjadi, can you tell me how often the buses leave, tanpa menggunakan do. What time does the bank open? Do you know what time the bank opens? Gitu kan? When did flight 566 arrive? Berubah menjadi, do you know when flight 566 arrive? Gitu loh. Oke. Oke, next. Ada beberapa jenis kalimat indirect questions. Jadi contohnya misalnya seperti ini. There are two types of indirect questions. Misalnya yes, no questions atau WH questions gitu. Yes, no questions which are reported by means of if or whether. Do you have a driving license? She asked me if I had a driving license.
WH questions which are reported by means of the questions word, why did you apply for the job? And she asked me why I had applied for the job. Jadi sini yang tadi saya bilang ada perubahan tensesnya gitu. Tenses changes if the introductory verb in the past tense. The police officer said to us, "Where are you going?" And then it becomes the police officer asked us where we were going. Jadi tanpa menggunakan kata tanda tanya gitu. So when we are reporting polite questions is when we don't generally change the tenses. Jadi where is the station? Kemudian kalian berubah menjadi could you please tell me where the station is? Could you please tell me where the station is? Ini dengan menggunakan tanda tanya gitu loh. Ini kan misalnya, where are you going? The police officer said to us, where are you going? And then the kalimat indirectnya menjadi, the police officer asked us where we were going. Gitu loh. Oke. Jelas ya teman-teman ya, kalau ada yang tanyakan monggo. Oke, perhatikan juga di sini. So remember we only use do, does, and did in questions and negatives. So when you are writing the dependent clause in an indirect question, do not use do, does, or did. So where did the teacher go? Do you know where the teacher? Do you know where the teacher went? Gitu kan? Bukan berarti langsung ditambahkan langsung di copy paste kalimat ke sini ya, tapi do you know where the teacher went ini yang berubah. Jadi tanpa menggunakan kata did gitu loh. Oke. Perhatikan kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Oke, saya balik lagi ke PowerPoint tadi ya. Ada yang mau saya coba jelaskan tambahan. Oke. Did you go to Bandung last month? So, indirect question menjadi I asked him whether he had gone to Bandung the month before. Perhatikan ya. Did you go to Bandung last month? Bulan yang lalu. Jadi berubah menjadi I asked him whether, kan bisa menggunakan whether atau if he had gone to Bandung the month before. Oke. Kemudian what did you bring to Jakarta 2 days ago? Indirect question menjadi I asked her what she had brought to Jakarta 2 days ago. WH questions. What, where, when, which, who, whose, why. With whom did you go to Bandung several days ago? Whose book is it on the table? Gitu kan, itu ya WH questions. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian kalau direct question adalah Mr. Irwin Mr. Irwin asks, do you want to meet him later? Indirect question saya menjadi, Mr. Irwin asked me if I wanted to meet him later. Gitu. Oke, sampai sini kalau ditanyakan silakan bisa di WhatsApp ke saya kalau ada kata-kata yang susah. Oke, kita balik lagi ke sini kembali ke laptop sebentar. Oke, ini akan ini tolong nanti diperhatikan, kalian coba aja di rumah ini ya. Jadi how much does a newspaper cost? A newspaper cost? Where is the nearest cash machine? Gitu kan. What time do the banks open? How often do the buses come? Where can you get a good meal? How late do the nightclubs stay open? How early do the trains run? What is the best hotel in the area? What is the best hotel in the area? Okay.
Mungkin sudah latihan ini. Oke, kalau ada yang menanyakan silakan teman-teman, nanti bisa dihubungi ke saya Japri atau di grup juga boleh gitu, nggak apa-apa. Oke, kalau dari saya sekian itu aja semuanya. Teman-teman ya tetap jaga kondisi badan, tetap perhatikan protokol kesehatan 3M-nya jangan lupa ya, menjaga jarak, mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Dan juga sekarang mungkin ditambahkan jadi 5M, jadi membatasi mobilitas gitu ya. Oke. Baik kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Ketemu lagi minggu depan, saya masih bisa dihubungi lewat Japri atau lewat di grup juga, oke, nggak masalah. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.